446 terobosan lain. Di dalam pegunungan yang dalam, kabut spiritual yang tak terbatas berdesir dan bergelombang di seluruh wilayah. Karena aura spiritual di wilayah ini terlalu luas dan tak terbatas, segala sesuatu di sini tampak sangat kabur. Bahkan puncak gunung hanya dapat dilihat secara samar-samar dari balik kabut spiritual, tampak sangat kabur. Namun, meskipun seseorang tidak akan bisa melihat dengan mata telanjang, semua orang dapat melihat pusaran air raksasa di udara di atas puncak gunung. Pusaran air raksasa tersebut memiliki lebar sekitar ratusan meter, dengan aura spiritual yang menutupi bumi dan menyembunyikan langit tersedot ke dalamnya. Berputar bersama pusaran air, mereka tanpa henti mengalir ke sosok kurus yang duduk di puncak salah satu puncak gunung. Pada saat itu juga, sosok Mu Chen terbungkus dalam energi spiritual yang mirip dengan lubang tanpa dasar, tubuhnya dengan rakus dan gila-gilaan menyerap dan memurnikan energi spiritual yang memancar ke dalam dirinya. Sepanjang bulan ini, sosoknya tidak bergerak 1 inci pun di puncak gunung ini. Saat hal ini terjadi, penyerapannya tidak berhenti sejenak pun. Namun, saat hal ini terjadi, latihan dan kultivasinya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sedikit pemandangan ini menyebabkan beberapa siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang memperhatikan diam-diam menjentikkan lidah. Sungguh, dia layak menjadi orang terkuat di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Hanya dengan latihan dan kultivasinya saja sudah mampu menimbulkan keributan yang begitu besar. Saat Mu Chen tenggelam dalam latihan dan kultivasinya, di puncak gunung tidak jauh dari sana, mata indah Ling Xi terkunci erat pada sosok Mu Chen. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah sejumlah puncak gunung di kejauhan. Di atas setiap puncak gunung terdapat sosok-sosok yang merupakan Dekan Taichang, Tetua Zutian dan Tetua Duduk Surgawi lainnya. Dengan lembut terkepal di tangannya yang seperti batu giok, sebuah papan catur hitam seukuran tel berkilau dengan pola rahasia yang misterius, fluktuasi yang aneh dan misterius terpancar darinya. Sambil menggosok-gosok papan catur hitam yang indah itu, Ling Xi dengan waspada mengarahkan matanya yang indah ke langit. Di mata orang biasa, langit tidak menunjukkan keunikan sedikit pun. Namun, di mata Ling Xi, dia dapat melihat benang-benang bercahaya yang membentang di langit. Bersatu dengan cara yang rumit, mereka membentuk arai spiritual raksasa. Arai spiritual ini telah menghabiskan energi mentalnya selama sebulan. Ling Xi menarik napas lega saat bayangan kelelahan muncul di matanya. Dia tampaknya tidak beristirahat selama 1 bulan ini, menghabiskan setiap detik konsentrasinya pada arai spiritual ini. Karena beban kerja yang begitu besar, bahkan dia pun merasa kelelahan. Namun, meskipun ia merasa lelah dan letih, ia tidak bisa beristirahat. Itu karena dia tahu bahwa sangat penting bagi Mu Chen untuk berhasil melatih dan mengembangkan seluruh versi seni pagoda agung. Hari itu, Bibi Jing diam-diam mengatakan kepadanya bahwa seni pagoda agung adalah seni kultivasi dasar dari klannya, dan itu sangat penting, karena Mu Chen pada saat itu hanya mengembangkan gulungan yang. Tentu saja tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun, ketika gulungan Yin dan Yang digabungkan, mereka akan membentuk seluruh versi seni pagoda agung. Selain itu, begitu dia berhasil dalam hal ini, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa keberadaan yang kuat dari klan Bibi Jing akan dapat merasakan hal ini. Pada saat itu, ada kemungkinan identitas Mu Chen dapat ditemukan. Meskipun ingatan masa lalu Ling Xi disegel, dia samar-samar bisa melihat betapa menakutkannya klan misterius Bibi Jing. Ada rasa takut yang menyembur dari lubuk hatinya. Bahkan seseorang sekuat Bibi Jing pun dipaksa untuk meninggalkan bayi Mu Chen. Sebenarnya seberapa kuatkah klan misterius itu? Ling Xi tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi Mu Chen dari klan itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan Mu Chen agar tidak ketahuan. Dengan cara apapun, terlepas dari berapa banyak keberadaan yang kuat di klan misterius itu, mereka sama sekali tidak akan bisa merasakan Mu Chen yang dia sembunyikan dari jarak yang begitu jauh. Tenang, Bibi Jing, aku akan melindungi Mu Chen. Bergumam pada dirinya sendiri, Ling Xi perlahan mengepalkan tangannya saat matanya yang indah penuh dengan tekad dan ketegasan. Saat Mu Chen terus berlatih dan berkultivasi, waktu terus mengalir seperti pasir hisa tanpa disadari. 2 bulan telah berlalu dengan tenang. Dalam 2 bulan ini, masih belum ada gerakan dari Mu Chen, yang terus menyerap aura spiritual dunia tanpa henti. Puncak gunung sudah terbungkus oleh pusaran energi spiritual raksasa, dengan sosok Mu Chen benar-benar diselimuti di dalamnya, sementara gelombang fluktuasi tak terbatas terus bergejolak dari dalam. Siapapun dapat merasakan bahwa energi spiritual yang memancar dari tubuh Mu Chen tampaknya jauh lebih kejam daripada 2 bulan yang lalu. Ling Xi diam-diam duduk di puncak gunung yang tidak terlalu jauh darinya, dengan mata indahnya yang sedikit saat angin sepoi-sepoi bertiup, angin itu mengacak-acak rambut hitamnya yang halus.
Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terbatas tampak berfluktuasi dari puncak gunung. Desir. Mata Lingxi terbuka dalam sekejap. Detik berikutnya, ekspresi serius muncul di wajahnya yang cantik saat dia melihat ke arah puncak gunung, sementara tangannya yang seperti batu giok mulai mengepal erat. Yin dan Yang menyatu. Gumamnya, dengan tubuh memikatnya yang semakin tegang, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja untuk melindungi wilayah ini dari seluruh dunia. Saat Lingxi menjadi gugup dan waspada, benih Yin di depan jiwa ilahi di dalam tubuh Mu Chen telah tumbuh sebesar kepalan tangan. Dari penampilannya, itu tampak seperti mutiara yang memancar dengan sinar kecemerlangan, dengan energi Yin yang tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Ini adalah hasil dari pemeliharaannya dengan energi spiritual yang diserap selama 2 bulan terakhir. Sudah waktunya. Kata-kata itu terlintas di dalam hati Mu Chen detik berikutnya, mulut kecil jiwa ilahi terbuka. Dengan hisapan lembut, biji Yin yang seperti mutiara berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke mulut jiwa ilahi. Pada saat biji Yin dilahap oleh jiwa ilahi, sinar cahaya putih tak terbatas tiba-tiba meletus dari seluruh tubuh Mu Chen. Saat sinar cahaya putih bermekaran, sinar cahaya hitam yang sombong menyapu dari dalam, menyebabkan jiwa ilahi Mu Chen diwarnai dengan cahaya hitam dan putih, tampak sangat aneh. Gelombang demi gelombang energi spiritual yang sangat tak terbatas terpancar dari jiwa ilahi, memenuhi setiap inci tubuh Mu Chen. Tiba-tiba, mata Mu Chen terbuka saat cahaya spiritual melesat keluar dari mahkotanya. Berubah menjadi pilar bercahaya, ia melesat ke langit. Pada saat ini, jiwa ilahi berwarna hitam dan putih juga melesat ke langit. Membuka mulut kecilnya, kabut spiritual yang sangat luas yang ada di wilayah ini langsung mengepul keluar menjadi aliran, sebelum sepenuhnya tersedot ke dalam tubuh jiwa suci. Jiwa ilahi hitam dan putih duduk di udara. Mengulurkan tangan mungilnya, ia memeluk udara, tampak seperti mengendalikan matahari dan bulan. Wosh! Sinar hitam dan putih dengan cepat memadat di dalam telapak tangannya. Samar-samar terlihat bahwa ia telah berubah menjadi papan Yin yang berwarna hitam dan putih. Saat cahaya hitam dan putih saling mengejar, muncul seperti ikan Yin dan Yang, gelombang fluktuasi yang aneh dan tak terbatas tiba-tiba terpancar di langit. Saat papan Yin yang terbentuk, tiba-tiba, titik-titik cahaya muncul dari kedalaman tubuh Mu Chen. Titik-titik cahaya itu mulai menyatu, membentuk sesuatu yang tampak seperti bentuk pagoda. Dong! Dering lonceng kuno sepertinya menembus zaman kuno, sebelum dengan jelas bergema dari dalam tubuh Mu Chen. Lingkaran cahaya mulai mengembun di belakang tubuh Mu Chen saat sebuah pagoda bercahaya hitam setinggi sekitar 100 meter perlahan-lahan mengembun di dalamnya. Pagoda bercahaya hitam ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dari pagoda yang ditampilkan Mu Chen sebelumnya namun, pada saat ini, irisan api keemasan kini menari-nari di atas pola naga kuno di permukaannya. Api itu sangat kecil dan kecil, namun mereka mampu membuat ekspresi Din Tai Chang dan tetua lainnya yang menonton tidak jauh sedikit berubah. Itu karena mereka masih bisa mengingat dengan jelas bahwa pagoda hitam seperti itu dipadatkan oleh Ibu Mu Chen ketika dia secara pribadi memurnikan penguasa naga kuning. Selain itu, api emas tidak hanya benar-benar memurnikan tubuh surgawi penguasa naga kuning, bahkan telah mengubah yang terakhir sepenuhnya menjadi debu. Kobaran api keemasan itu jelas merupakan hal yang sangat menakutkan. Meskipun api emas pada pola naga di pagoda Mu Chen terlalu kecil dan tidak signifikan, karena tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ibunya, mereka sudah mampu membuat Dekan Tai Chang dan yang lainnya menghela nafas dalam kekaguman. Din Tai Chang. Melihat pagoda yang muncul di belakang Mu Chen, wajah cantik Lingxi tiba-tiba berubah menjadi serius saat teriakannya bergema. Mendengar suaranya, Dekan Tai Chang dan yang lainnya langsung mengangkat tangan detik berikutnya, banyak sinar cahaya yang bersinar terang melesat ke langit, berdesir melintasi cakrawala saat layar cahaya hitam dengan cepat membentang. Meluas selebar ribuan meter, dan menyelimuti seluruh ruang di dalamnya. Saat kegelapan merembes keluar, semua yang ada di dalamnya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ekspresi serius muncul di wajah cantik Lingxi saat papan catur hitam di tangannya melesat ke langit. Meluas keluar, sinar kecemerlangan menyelimuti dari atas, benar-benar menyegel puncak gunung tempat Mu Chen duduk. Di bawah kecemerlangan itu, Din Tai Chang dan yang lainnya bisa langsung merasakan seolah-olah puncak gunung di depan mereka telah menghilang. Bahkan aura yang datang dari dalam pun terisolasi. Perasaan itu seolah-olah puncak gunung itu tidak ada di dalam dunia 1000 dewa. Saat layar hitam dan papan catur melebar, tiba-tiba, mata Mu Chen yang tertutup rapat terbuka. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju langit. Pada saat yang sama, jiwa ilahi yang mencengkeram papan Yin yang di lengannya juga melesat, mengikuti mahkota Mu Chen saat memasuki lautan Qi-nya.
Saat jiwa suci kembali ke tempat asalnya, Mu Chen langsung bisa merasakan gelombang energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu tubuhnya seperti air bah. Energi spiritual ini tidak seperti warna hitam biasa seperti sebelumnya, tetapi dengan kemegahan gabungan hitam dan putih dari tampilannya, tampak seperti dua ikan, satu yin dan satu yang terus berputar-putar di sekitar satu sama lain, memberikan sensasi misterius yang tak tertandingi. Energi spiritual hitam dan putih ini tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kejam daripada energi spiritual di masa lalu. Perasaan riang yang tak terlukiskan mengalir dan meresap ke dalam tubuh Mu Chen, menyebabkan dia mencurahkan segalanya dari pikirannya. Oleh karena itu, Mu Chen naik ke langit, merentangkan tangannya dan mengaum panjang ke arah langit. Saat raungan gemuruh bergema di seluruh wilayah, fluktuasi energi spiritual yang disebarkan di dalam tubuhnya mulai melonjak sedikit demi sedikit di dalam raungan yang bergolak. Tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah, tahap penyempurnaan surgawi puncak tahap tengah, tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir, tahap penyempurnaan surgawi puncak tahap akhir. Ketika fluktuasi energi spiritual meningkat secara drastis ke tahap penyelesaian surgawi tahap akhir fase akhir, akhirnya mulai perlahan-lahan berhenti pada saat ini, mata Mu Chen menjadi sangat cerah, sementara hatinya penuh dengan kegembiraan. Hanya satu langkah lagi dan dia akan dapat bergegas ke kesengsaraan pertama dari tiga bencana berdaulat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar dapat melompati tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah sampai ke puncak tahap tiga surga. Bab 447. Mu Chen melayang di langit, merasakan energi yang deras melonjak di dalam tubuhnya seperti air tidak dapat menahannya lebih lama lagi, sebuah senyuman merekah dari sudut mulutnya. Memang, ini layak menjadi versi lengkap dari seni pagoda agung. Dalam rentang waktu 2 bulan terakhir, itu benar-benar mampu memungkinkan dia untuk melompati 2 fase dan segera dipromosikan ke tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir fase puncak. Selama dia bisa mengambil satu langkah lagi, Mu Chen saat ini akan dapat menghadapi yang pertama dari 3 bencana berdaulat. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan secara resmi mengambil langkah menuju alam berdaulat. Alam berdaulat. Selama dia bisa melangkah ke alam itu, dia akan diberikan kualifikasi untuk disebut sebagai seorang ahli di 1000 dunia besar. Apapun di bawah penguasa adalah sem. Memikirkan hal itu, Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat meskipun dia masih cukup jauh dari alam sovereign, dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berhasil dipromosikan ke alam itu. Begitu dia mencapai alam sovereign, dia akan memiliki kualifikasi untuk melatih dan membudidayakan tubuh surgawi sovereign. Mengikuti pemikiran ini, Mu Chen tersenyum tipis. Metode pelatihan dan kultivasi dari tubuh abadi Surya Agung, yang dia peroleh dari halaman penyegelan, telah lama dihafalnya sepenuhnya. Meskipun tubuh abadi Matahari Agung tidak termasuk dalam peringkat 99 badan surgawi berdaulat teratas, Mu Chen percaya bahwa itu tidak lebih lemah dari rekan-rekannya yang terkenal di peringkat tersebut. Bagaimanapun, evolusi dari tubuh abadi Matahari Besar adalah tubuh abadi primordial yang menduduki peringkat keempat dalam peringkat. Mu Chen memiliki antisipasi yang besar terhadap hari ketika dia benar-benar dapat berhasil melatih dan mengembangkan tubuh abadi primordial. Seberapa kuat dan kuatkah dia? Memikirkan hal itu, apakah dia akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ibunya dari klan misterius itu? Pikiran-pikiran itu terlintas di benak Mu Chen, sebelum secara bertahap ditekan olehnya pada saat ini, dia tidak perlu berpikir terlalu jauh ke masa depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memajukan dirinya secepat mungkin untuk benar-benar melangkah ke alam berdaulat. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangkat kepalanya, sebelum melihat dengan ragu-ragu ke layar hitam yang menyelimuti langit di atasnya dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aneh dan unik yang terpancar dari sana, disertai dengan perasaan seolah-olah indranya secara tak terduga tidak dapat melampauinya. Dari penampilannya, layar hitam tampak seperti penjara hitam yang gelap, yang telah mengurungnya di dalamnya. Namun, meskipun dia terkejut, Mu Chen tidak menjadi bingung. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara. Dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang ingin melakukan apapun padanya. Saat Mu Chen menyapu pandangannya, layar hitam di langit dengan cepat menghilang, membiarkan sinar matahari yang hangat dan lembut bersinar saat titik-titik hitam itu menghilang, mereka benar-benar menghilang dalam beberapa tarikan napas. Akhirnya, sebuah papan catur hitam melesat keluar di dalamnya, mendarat di tangan ramping seperti batu giok yang berada tidak jauh dari sana. Melihat ke arah Mu Chen dan menemukan dia tampak aman dan sehat, Ling Xi menarik napas lega. Menatap ke arah Ling Xi, Mu Chen menyadari sedikit kelelahan yang ada di dalam matanya yang indah. Sedikit tertegun, dia bertanya, "Apa yang kau lakukan, kakak Ling Xi?"
Apakah menurutmu seni pagoda agung semudah itu untuk dilatih dan dibudidayakan? Jika bukan karena aku menyegel wilayah ini dan untuk sementara mengisolasi kamu dari dunia, aku khawatir saat ini kamu akan ditemukan oleh para ahli dari klan misterius Bibi Jing, jawab Ling Xi dengan nada tidak senang dan kesal. Mu Chen segera melongo saat dia mengerti intinya, membuatnya merasa agak bersalah. Setelah memfokuskan seluruh pikiran dan hatinya untuk berlatih dan berkultivasi di puncak gunung, dia tidak tahu berapa banyak pikiran dan energi yang telah dikeluarkan Ling Xi untuknya. Terima kasih, kakak perempuan Ling Xi, kata Mu Chen dengan suara lembut. Ini adalah sesuatu yang Bibi Jing minta saya lakukan terlebih lagi, saya telah mengatakan bahwa saya akan melindungimu. Bagaimana saya bisa melihat Bibi Jing jika saya tidak melakukannya? Ling Xi menjawab dengan senyum tipis. Melihat ke arah Dekan Taichang dan para tetua lainnya yang sedang menembak, dia berkata. Masalah ini semua berkat Dekan Taichang dan tetua lainnya. Saya, sendirian, tidak akan bisa melindungi Anda. Mendengar itu, Mu Chen dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Dekan Taichang, Penatua Zutian dan tetua lainnya dan berbicara dengan sikap hormat, terima kasih, Dekan dan semua tetua yang hadir, atas masalah ini. Sambil melambaikan tangannya, Dekan Taichang berbicara sambil tersenyum. Kalian adalah orang yang akan memperjuangkan kehormatan dan kemuliaan Akademi Spiritual Surgawi Utara kami tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mu Chen dan menganggukkan kepalanya dengan puas dengan penglihatannya yang cerdik, dia secara alami dapat melihat peningkatan yang telah dibuat Mu Chen. Meskipun dia hanya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, semuanya jelas bahwa Mu Chen tidak dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang biasa. Saat dia berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dia sudah mampu membunuh Mo Xingtian. Dengan peningkatan yang begitu besar dalam kekuatan dan kultivasinya, bahkan orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia akan merasa sangat sulit untuk muncul sebagai ancaman besar baginya. Apakah Luo Li, Shen Changsheng dan yang lainnya masih berada di pintu langit utara? Tanya Mu Chen sambil melihat ke arah wilayah terdalam Akademi Spiritual Langit Utara. Luo Li dan yang lainnya telah berada di pintu langit utara selama hampir setengah tahun, dengan situasi mereka yang tidak diketahui. Setelah berpisah begitu lama, dia sangat rindu untuk bertemu dengan gadis itu, Luo Li. Ya, sambil menganggukkan kepalanya, Din Taichang menjawab sambil tersenyum. Kami memantau situasi di dalam pintu langit utara setiap saat, untuk memastikan tidak ada yang terjadi pada mereka. Selain itu, kemajuan mereka bahkan lebih cepat dari yang Anda harapkan. Pada saat itu, Anda harus berhati-hati. Shen Changsheng dan yang lainnya telah mengatakan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan ketika mereka keluar dari sana adalah mengambil tindakan dan menekan pusat perhatian Anda. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum. Dengan rentang waktu hampir setengah tahun, dia telah menghabiskan 3 bulan pertama hanya untuk melatih dan mengembangkan fisik dewa petirnya. Hanya dalam 2 bulan lebih terakhir dia menenangkan hatinya dan melatih serta mengembangkan energi spiritualnya. Untungnya, dengan bantuan dari seni pagoda agung, pencapaiannya tidak sedikit. Namun, dia juga tahu bahwa berada di pintu langit utara, pencapaian Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya mungkin lebih besar darinya dalam rentang waktu setengah tahun ini. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai melewati 3 bencana berdaulat mereka. Namun, meskipun Shen Changsheng dan yang lainnya telah meningkat pesat, peningkatan Mu Chen juga luar biasa. Meskipun kekuatannya di tahap penyelesaian surgawi tahap akhir fase puncak tidak dianggap sebagai yang terbaik. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Mu Chen percaya bahwa dirinya yang sekarang akan mampu bersaing secara langsung melawan orang-orang yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Jika dia memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu ketika dia bertarung melawan Mo Xingtian setengah tahun yang lalu, yang terakhir mungkin tidak akan bisa memaksanya ke dalam keadaan yang menyedihkan pada saat itu. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan masih ada waktu kurang dari setengah bulan sampai dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar. Juga, ini adalah waktu bagi siswa baru untuk memasuki akademi selama beberapa hari ke depan, dengan kalian dapat menghapus gelar mahasiswa baru dari nama kalian. Kata Dekan Taichang sambil tersenyum. Mahasiswa baru yang memasuki akademi. Mu Chen mengulangi kata-kata itu sambil menghela nafas tanpa dia sadari, 1 tahun lebih telah berlalu saat dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Faktanya, itu mendekati waktu 2 tahun. Memikirkan kembali, dia benar-benar telah berubah menjadi seseorang. Mungkin, ketika dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan maju ke alam seperti itu.
Setelah mengobrol lebih lama dengan Mu Chen, Dekan Taichang membawa Penatua Zhu Tian dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Mengapa Anda tidak kembali dan beristirahat, kakak Penatua Lingxi? Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat ke arah Dekan Taichang dan Penatua lainnya yang pergi di kejauhan, Mu Chen berbalik dan berbicara ke arah Lingxi sambil tersenyum. Dengan malas mengulurkan lengannya yang ramping seperti giok dan memperlihatkan pinggangnya yang ramping yang terbungkus jubah putih, Lingxi dada yang menggerahkan itu, dada yang tinggi dan tegak, sosok yang sempurna itu tampak sangat memikat. Menatap tajam ke arah Mu Chen, dia menjawab. Ada apa? Setelah menyelesaikan latihanmu hari ini, kamu tidak melihat ada gunanya lagi dalam diriku, dan ingin mengusirku. Sambil tertawa malu, Mu Chen segera menjawab. Bagaimana mungkin? Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan untuk menemani Anda, kakak perempuan Lingxi. Lingxi menjawab dengan senyuman manis sambil sedikit meregangkan pinggangnya, sebelum melihat ke arah puncak gunung yang mengangkat kepalanya. Mu Chen juga melanjutkan untuk melihat ke arah cakrawala biru, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Sampai hari ini, dia telah menyelesaikan banyak pelatihan dan kultivasi. Selanjutnya adalah menunggu dengan tenang kedatangan turnamen Akademi Spiritual Besar. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen benar-benar bersantai. Sampai sekarang, kekuatan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, tidak perlu tegang selama latihan. Bagaimanapun, pelatihan dan kultivasi memperhatikan kondisi relaksasi seseorang. Jika seseorang terlalu tegang, itu bukan pertanda baik bagi upaya pelatihan dan kultivasi seseorang. Oleh karena itu, sambil menunggu Luo Li dan yang lainnya keluar dari pintu surga utara, Mu Chen telah menghabiskan sebagian besar waktunya di puncak gunung tempat Lingxi tinggal, dengan sesekali mengunjungi wilayah mahasiswa baru untuk mengumpulkan semua orang dari asosiasi Dewi Luo, yang mengakibatkan dia menganggur dan bersantai. Di bawah kecepatan waktu luang ini, hari demi hari berlalu, dengan turnamen Akademi Spiritual Besar semakin dekat dan dekat. Di halaman yang tenang, Mu Chen duduk di depan rumah bambu, dengan Lingxi duduk di depan meja teh dengan anggun menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri saat rambut hitamnya berkibar di sekitar pinggangnya yang ramping, sepasang kaki yang indah menampakkan diri. Seperti sepasang batu giok putih, mereka tampak sangat memikat di bawah sinar matahari. Terhadap orang lain, Lingxi tampak agak dingin, acuh tak acuh dan terjaga. Namun, dia telah sepenuhnya menghilangkan semua sifat ini ketika hadir di hadapan Mu Chen. Oleh karena itu, dia dapat menikmati pesta yang luar biasa untuk matanya berkali-kali. Terlepas dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya, memiliki keindahan yang begitu besar di hadapannya adalah pemandangan yang sangat menyehatkan. Dihadapkan dengan penampilan yang tidak dijaga oleh Lingxi, Mu Chen tidak menunjukkan rasa malu atau canggung, dan dengan megah mengukur pemandangan di depannya dengan nyala api laki-laki yang tak terhindarkan muncul di matanya. Sambil memegang daun teh, Lingxi tampaknya telah menemukan tatapan Mu Chen, menyebabkan warna merah muda muncul di wajahnya yang cantik. Setelah menyembunyikan kakinya di dalam jubahnya, dia menatap lembut ke arah Mu Chen, dengan yang terakhir mengungkapkan ekspresi polos, seolah-olah dialah yang dengan sengaja mengungkapkannya. Melihat sorot matanya, Lingxi mendengus pelan. Sepertinya orang ini terlalu menganggur selama beberapa hari terakhir. Detik berikutnya, wajah cantiknya berubah tanpa emosi saat dia mengungkapkan sedikit tampilan bermartabat, sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Apakah pelatihan arai spiritual Anda meningkat selama periode waktu ini? Mendengar itu, Mu Chen langsung merasakan kepalanya selama setengah tahun terakhir. Jika dia tidak melatih dan mengembangkan fisik Dewa Petir, dia akan menjalani pelatihan tertutup untuk energi spiritualnya. Di mana dia punya waktu untuk melatih dan meneliti arai spiritual. Memang, wanita benar-benar tidak bisa diprovokasi. Bab 448 murid baru di Akademi. Mengandalkan keadaan mata hati saya bisa mengatur arai spiritual peringkat 5 dari titik ini, saya kira saya bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 5. Mu Chen mengirimkan tawa kering ke arah Lingxi selama setengah tahun terakhir, dia telah menginvestasikan terlalu sedikit waktu untuk memahami arai spiritual, oleh karena itu kemajuannya dalam hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ekspresi ingin tahu di wajah Lingxi saat dia bertanya tentang kemajuannya dalam susunan spiritual, sesuatu yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lingxi jelas tidak jauh lebih tua darinya, namun dia mampu menekannya sampai mati dengan kekuatannya. Hal ini membuat Mu Chen merasakan kesedihan dan kemarahan. Mungkinkah mengikuti di sisi ibu akan begitu bermanfaat? Memikirkan kemajuannya saat ini, dia harus dianggap sangat luar biasa di antara teman-temannya. Namun, dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun perbandingan terhadap Lingxi. Guru arai spiritual peringkat 5.
Memberikan senyuman ambigu saat melihat tindakan dan penampilan Mu Chen, dia terus berbicara dengan nada acuh tak acuh, tingkat apapun di bawah pangkat Grandmaster Arai Spiritual tidak layak disebut. Bagaimanapun, apapun di bawah alam sovereign sama seperti semut. Dalam aspek arai spiritual, seseorang hanya dapat dianggap benar-benar selaras dengannya ketika ia mencapai tingkat Mahaguru arai spiritual. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat benar-benar berdiri di atas panggung agung. Selain itu, Bibi Jing dapat dianggap berada di tingkat guru leluhur dalam pencapaiannya di arai spiritual. Sebagai anak kandungnya, Anda seharusnya tidak hanya memiliki pencapaian biasa dalam aspek ini. Setelah ditegur seperti itu, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan agak kesal. Tidak dapat menahannya, dia kemudian bertanya. Setinggi apa tingkat seorang ahli yang dimiliki oleh seorang guru leluhur dalam arai spiritual? Menembakkan tatapan tajam ke arah Mu Chen, Ling Xi menjawab dengan bayangan geli yang muncul di matanya yang indah, sepertinya Anda masih belum tahu kedalaman terhadap penilaian Master Arai Spiritual. Apa yang disebut, tingkat pertama hingga ke-9, yang digunakan hanyalah perkiraan kasar. Secara umum, siapapun yang berada di atas tingkat ke-6 akan mampu dikenal sebagai seorang Master Arai Spiritual. Meskipun demikian, ada juga tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam ranah Mahaguru Arai Spiritual. Ada 3 fase dalam alam Mahaguru Arai Spiritual, surga, bumi, dan manusia, dengan 3 tingkat untuk setiap fase dengan total 9 tingkat, yang sesuai dengan 9 tingkat penguasa. Yang muncul setelah guru arai spiritual adalah cendikiawan, yang sesuai dengan penguasa bumi. Adapun guru leluhur adalah yang muncul setelah cendikiawan. Anda harus sangat jelas tentang di alam mana mereka berada, bukan? Menghirup seteguk udara dingin, Mu Chen menatap kosong ke arah Ling Xi yang menyeringai sambil menjawab. Penguasa surgawi. Dia sudah memiliki beberapa tebakan setelah melihat ibunya memurnikan penguasa naga kuning, mengirim penguasa naga hitam terbang dan bahkan membuat leluhur tua yang tak terukur kewalahan, namun, ketika tebakan ini menjadi kenyataan, dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya. Penguasa surgawi. Bahkan ketika ditempatkan di dalam Great Thousand Worlds yang tak terbatas dan tak berujung, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu benar-benar akan dianggap sebagai penguasa regional, bahkan klan-klan dengan tradisi yang panjang harus bersikap sopan terhadap keberadaan alam itu. Oleh karena itu, siapapun yang berada di dalam dunia 1000 dewa pasti bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan dengan dukungan penguasa surgawi. Selama ini, Mu Chen selalu berasumsi bahwa dia memiliki latar belakang yang biasa saja, karena kekuatan ayahnya benar-benar tidak layak untuk disebutkan, namun, siapa yang menyangka bahwa orang tuanya yang sangat lemah akan dapat menemukan istri yang sangat kuat dan kuat. Orang tuaku terlalu mengagumkan, kata Mu Chen sambil menamparkan bibirnya, sementara ekspresi penuh kekaguman muncul di wajahnya. Apa definisi mengagumkan? Inilah definisinya. Jika hal ini disebarkan, mungkin tidak akan ada satu orang pun yang akan mempercayainya. Namun, itu benar-benar terjadi pada ayahnya. Sekarang, Mu Chen benar-benar ingin tahu persis apa yang telah terjadi pada tahun itu sehingga ayahnya benar-benar menyeret Phoenix ibunya turun dari langit. Meletakkan tangannya yang seperti batu giok di pipinya, ekspresi kosong benar-benar ada di mata indah Ling Xi. Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikirannya. Di matanya, Bibi Jing adalah seorang wanita yang benar-benar sempurna, dengan penglihatannya yang tampaknya sangat tinggi. Namun, dari berita yang dia terima dari Mu Chen, ayahnya tampak seperti orang yang sangat biasa dan berasal dari tempat yang kecil. Juga, kekuatannya tampaknya tidak luar biasa. Namun, seseorang dari tempat yang tidak terlihat seperti itu sebenarnya bisa mendapatkan cinta Bibi Jing. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Kakak perempuan Ling Xi, di tingkat mana Anda berada di ranah Grandmaster Arai Spiritual? Tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah Ling Xi. Sambil tersenyum, Ling Xi menjawab. Saya seharusnya berada di tingkat tertinggi dari fase manusia, yang setara dengan penguasa tingkat ketiga. Penguasa kelas 3. Mu Chen menghela nafas kekaguman lagi. Tingkatnya bahkan lebih tinggi dari tetua Zutian dan tetua duduk surgawi lainnya. Ditempatkan di dalam benua langit utara, dia sudah sebanding dengan para pemimpin dari pengaruh puncak lainnya yang ada di sini. Meskipun dia mendapat keuntungan karena diajari oleh ibunya, mampu memiliki pencapaian seperti itu di usianya jelas menunjukkan bakatnya yang sangat luar biasa. Meskipun demikian, kultivasi saya dalam energi spiritual tidak terlalu pada saat ini, saya sebenarnya baru saja melewati kesengsaraan jiwa ilahi, dan belum melangkah ke alam berdaulat. Melirik ke arah Mu Chen dengan matanya yang indah, dia melanjutkan berbicara. Lagi pula, tidak semua orang sepertimu, memiliki bakat yang menakjubkan dalam dua aspek ini.
Setelah berada di sekitar Mu Chen untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa yang terakhir tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam pengembangan energi spiritualnya, dia juga mewarisi bakat Bibi Jing dalam aspek susunan spiritual sepanjang jalan kemajuannya, dia telah memperoleh hasil yang cukup besar dalam kultivasi energi spiritual dan arai spiritual, yang telah mengejutkan banyak orang. Sambil tersenyum, Mu Chen akhirnya merasa bahwa masalahnya agak seimbang sekarang dari kelihatannya, dia masih memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan Ling Xi. Menyadari bayangan kepuasan tambahan yang ada di mata Mu Chen, Ling Xi memberikan senyuman acuh tak acuh saat dia berkata. Karena Anda tahu bahwa Bibi Jing sangat luar biasa dalam aspek susunan spiritual, Anda harus melakukan lebih banyak penelitian dan mempelajarinya di masa depan paling tidak, kamu harus mencapai ranah cendekiawan. Jika tidak, kamu pasti akan mengecewakan Bibi Jing. Seketika, ekspresi puas Mu Chen membeku saat dia menggosok hidungnya dengan kesal dengan ibu yang begitu tangguh, dia benar-benar memiliki tekanan besar di pundaknya. Memang, meskipun dia memiliki bakat yang sangat tinggi pada aspek susunan spiritual, keinginan untuk mencapai alam cendekiawan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan bakat. Lagi pula, ada terlalu banyak orang jenius di alam semesta ini. Namun, mereka yang mampu mencapai prestasi pada akhirnya adalah jumlah yang sangat kecil di antara mereka. Melihat kepuasan Mu Chen ditekan, Ling Xi memberikan senyuman manis. Dengan tangan seperti giok yang diletakkan di pipinya, dia dengan anggun mengerucutkan bibirnya, sebelum mengerutkan alisnya ke arah wilayah luar Akademi Spiritual Surgawi Utara sambil berkata. Ada apa dengan keributan di Akademi Spiritual Surgawi Utara hari ini? Hari ini adalah hari di mana mahasiswa baru memasuki akademi, jawab Mu Chen dengan malas. Hari ini adalah hari di mana angkatan baru mahasiswa baru akan memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara. Oleh karena itu, seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara sangat ramai hari ini. Adapun angkatan siswa Mu Chen, mereka semua sangat bersemangat, karena setelah mendidik selama lebih dari setahun, mereka akhirnya bisa membuang gelar mahasiswa baru dari nama mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi sosok yang mampu memamerkan keunggulan mereka. Sedikit menganggukkan kepalanya, Ling Xi tidak peduli dengan masalah itu lagi, memilih untuk bermalas-malasan menikmati saat-saat menganggur ini. Wilayah luar Akademi Spiritual Langit Utara. Pada saat ini, tampaknya ada lautan manusia yang hadir di sini, dengan hamparan hitam yang menutupi tanah, memanjang tanpa khas suara dan obrolan yang bergema dari dalam menyebar ke seluruh penjuru, menyebar dan bergema jauh dan luas. Tak terhitung banyaknya remaja pria dan wanita yang berkumpul di sini, dengan semua orang memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka saat mereka mengukur tanah suci kultivasi yang telah mereka rindukan, namun tampak sangat asing bagi mereka sebagai angkatan baru mahasiswa baru Akademi Spiritual Surga Utara, mereka telah bekerja dan mencoba yang terbaik untuk melewati semua tantangan berat untuk mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di sini hari ini. Mereka semua datang ke sini untuk berlatih dan berkultivasi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sebelum kembali ke kampung halaman mereka. Di sudut lautan manusia, ada sekelompok 7-8 sosok muda yang berdiri bersama. Melihat ke arah kerumunan orang di sekelilingnya, mereka tampak agak sesak, dengan tatapan mata yang menunjukkan sedikit rasa takut. Meskipun mereka dianggap sebagai siswa elit paling atas dari Akademi Spiritual tempat mereka berasal, mereka telah menemukan bahwa mereka sangat biasa ketika ditempatkan di sini. Ada beberapa murid baru di sekitar mereka yang menyebabkan mereka merasa takut, dengan beberapa berada di alam roh, tingkat kekuatan yang bahkan lebih kuat dari orang tua mereka. Ini adalah Akademi Spiritual Langit Utara. Memang, itu benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Ini jauh lebih besar dari Akademi Spiritual Utara kita, kata seorang gadis muda yang manis dan lembut saat dia mengukur sekelilingnya, sebelum berbicara dengan tenang ke arah pemuda di sampingnya. Kakak Qingshan, saya pernah mendengar bahwa senior Mu Chen yang paling luar biasa dari Akademi Spiritual Utara kita juga berada di Akademi Spiritual Langit Utara, bukan? Bagaimana kabarnya di sini? Saya sangat ingin bertemu dengannya. Dikatakan bahwa dia adalah siswa paling berprestasi dalam sejarah Akademi Spiritual Utara kita. You see, itu bukan kata-kata yang bagus untuk di kakak laki-laki saya. Liu Mu juga sangat luar biasa. Saat ini, dia sedang berkultivasi di Akademi Spiritual Suci, dengus seorang pemuda bertubuh besar yang berdiri di samping mereka. Liu Yang, apakah ada gunanya berdebat di sini? Kita sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Berada di tempat yang asing, dan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, tidak bisa dihindari bahwa kau akan diganggu jika kau tidak berkelompok dengan yang lain, jawab pemuda yang dipanggil Saudara Qingshan oleh gadis muda itu sambil mengernyitkan dahinya. Mendengar itu,
Liu yang mendengus 2 kali namun demikian, dia tidak melanjutkan berbicara lagi. Meskipun dia bisa dianggap sangat luar biasa saat dia berada di Akademi Spiritual Utara, kepercayaan dirinya sudah benar-benar hancur saat datang ke sini. Setelah melihat sekelilingnya, tampaknya baginya bahwa kekuatan mereka hanya rata-rata tanpa ada sedikit pun aspek yang luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudnya Akademi Spiritual Utara kita bisa mendapatkan begitu banyak kuota. Selain itu, sungguh aneh bahwa kita bahkan bisa dibebaskan dari ujian, kata Liu yang dengan nada ragu dengan suara rendah. Mendengar itu, para pemuda yang datang bersamanya dari Akademi Spiritual Utara semuanya menganggukkan kepala. Masalah ini adalah sesuatu yang sangat aneh bagi mereka. Di masa lalu, sangat jarang bagi Akademi Spiritual Utara mereka untuk mendapatkan kuota, dengan kemungkinan tambahan orang-orang yang dipilih tidak dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, kali ini, mereka bisa mendapatkan hampir 10 kuota, dengan tambahan masalah dibebaskan dari ujian. Pai yang begitu gemuk jatuh dari langit tampaknya telah menyebabkan mereka semua pusing. Oi, kalian yang hanya sedikit ini. Saat mereka sedang berdiskusi dengan suara pelan, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari depan mereka. Mereka buru-buru menoleh, hanya untuk melihat sejumlah pemuda dengan senyum di wajah mereka saat mereka berjalan mendekat. Dari tatapan orang-orang itu, orang akan segera tahu bahwa mereka adalah senior dari Akademi Spiritual Langit Utara. Hal ini langsung menyebabkan King San, Liu Yang dan anggota kelompok mereka yang lain menjadi tegang, karena mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual yang agak menakutkan yang datang dari beberapa orang yang terakhir. Tekanan yang memancar keluar bahkan lebih kuat daripada yang berasal dari orang tua mereka. Kami bertanggung jawab atas kelompok kalian, para mahasiswa baru, kata seorang pemuda yang terlihat lembut sambil melemparkan senyum tipis ke arah mereka sambil melambaikan tangannya, dia melanjutkan berbicara. Gerbang iblis kami sekarang menerima anggota asing. Oleh karena itu, kalian semua akan menjadi anggota gerbang iblis kami. Tidak ada persyaratan khusus, terimalah bahwa kalian harus menyumbangkan sejumlah nilai spiritual setiap bulannya mulai sekarang. Jika ada yang mencoba menggertak kalian, kalian hanya perlu menyebutkan nama gerbang iblis kami dan itu sudah cukup. Mengerti? Mendengar kata-kata itu, Liu Yang, King Shan, dan anggota kelompok mereka yang lain saling memandang tanpa suara meskipun mereka tidak begitu jelas apa itu nilai-nilai spiritual, intuisi mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini sepertinya bukan masalah yang baik. Pada saat berikutnya, dengan memberanikan diri, King San bertanya. Senior, bisakah Anda membiarkan kami lebih mengenal Akademi Spiritual Langit Utara sebelum membiarkan kami memutuskannya? Mendengar itu, senyum ambigu langsung muncul di wajah pemuda itu. Menatap ke arah King San dan kelompok itu, dia menyeringai sambil memberikan jawabannya. Ada apa? Apakah kamu meremehkan gerbang iblis kami? Melihat senyuman itu, keringat dingin mulai mengucur dari King San dan kelompoknya. Gadis muda cantik bernama Yusi menggigit bibirnya, sebelum berbicara setelah mengumpulkan keberaniannya. Kami memiliki seorang kakak di sini, di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia juga seorang senior. Kamu tidak bisa menggertak kami. Mendengar kata-katanya, beberapa pemuda itu tidak bisa menahan tawa seketika. Para murid baru di sekitarnya tidak berani berbicara, karena para senior di depan mata mereka memiliki kekuatan yang benar-benar berada di tingkat panggung fusi surgawi. Itu adalah dunia yang tidak ada satupun dari para murid baru yang berani menentangnya. Selain itu, senior menindas murid baru adalah hal yang sangat umum, sesuatu yang semua orang pasti pernah temui sebelumnya. Adik perempuan kecil yang cantik, menahan senyumnya setelah beberapa saat kemudian, pemuda itu menyeringai ke arah Yusi dan berkata. Siapa nama kakak laki-laki Anda? Biarkan aku mendengarnya. Aku ingin melihat apakah gerbang iblis kita mampu menaklukkannya atau tidak. Dengan tergesa-gesa, King San maju untuk menahan gadis muda menyinggung perasaan para senior itu jelas bukan keputusan yang terlalu rasional. Lebih jauh lagi, jika Mu Chen terseret ke dalam masalah ini, itu akan sangat merepotkan. Namun, meskipun gadis muda itu masih kecil, dia adalah angkatan jenius saat ini yang berasal dari Akademi Spiritual Utara. Meskipun dia baru berkultivasi dan berlatih selama 1 tahun, kekuatannya sudah dengan cepat mengejar King San, Liu Yang dan senior lainnya dari Akademi Spiritual Utara. Oleh karena itu, menjadi orang yang berbakat seperti dia jelas tidak menghadapi banyak tekanan seperti ini. Detik berikutnya, dengan wajah merah padam, dia menggigit bibirnya. Sambil membuang tangan King San, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berteriak dengan suara keras. Nama kakakku adalah Mu Chen. Suaranya yang sangat jelas terdengar di tengah-tengah obrolan berisik yang datang dari sekitarnya,
secara tak terduga menyebabkan keributan di sekitar menjadi tenang pada saat berikutnya, tatapan melesat satu demi satu, termasuk beberapa senior yang ada di sini untuk menjaga ketertiban. Pada saat ini, mereka semua melihat dengan kaget ke arah gadis muda cantik berwajah merah yang baru saja berteriak. King San langsung takut dengan keadaan sekitar yang tiba-tiba menjadi sunyi, terutama tatapan dari berbagai senior, yang telah menyebabkan guncangan mengguncang hatinya. Seketika, dia menempatkan gadis muda itu secara protektif di belakangnya. Meskipun Liu Yang dan yang lainnya terkejut hingga kaki mereka mulai meng. Saya sangat menyesal, senior. Dia masih muda dan tidak masuk akal. Kami setuju dengan masalah sebelumnya. Tiba-tiba, tatapan ke depan King San bergerak, buru-buru meminta maaf kepada beberapa senior yang tampaknya sangat kaku dan kaku. Namun, pada saat ini, pemuda di hadapannya yang memiliki seringai sedikit geli di wajahnya agak membeku, dengan bibirnya mulai bergetar. Nafas yang sedikit cepat mulai keluar dari tenggorokannya, sebelum dia merendahkan suaranya dan menjawab. Kakakmu bernama Mu Chen. King San melihat ke arah pemuda di hadapannya, yang tampaknya tidak benar, dan langsung bingung. Pada saat ini, dia hanya bisa menguatkan diri dan menganggukkan kepalanya dengan cemas. Namun, tiba-tiba, ia melihat beberapa orang bergegas dan melangkah dari kerumunan para senior di sekitarnya. Mereka semua tampak memiliki lencana yang sama di dada mereka. Dari suara-suara yang datang dari sekelilingnya, mereka tampaknya adalah anggota asosiasi Dewi Luo. Setelah melihat formasi seperti itu, King San langsung ketakutan, sementara wajah cantik gadis muda itu, Yusi menjadi pucat. Namun demikian, dia mengatupkan giginya dan berdiri tegak menantang. Namun, ketika kelompok asosiasi Dewi Luo membanjiri, mereka secara tak terduga tidak melakukan apapun padanya, sebaliknya, mereka telah menerobos masuk ke depan orang-orang dari gerbang iblis. Menghadapi mereka, para senior yang agak suka memerintah dari gerbang iblis itu sebenarnya dengan kesal mundur beberapa langkah ke belakang. Jelas, mereka tidak ingin ada konflik melawan orang-orang dari asosiasi Dewi Luo. Dari sini, para murid baru di sekitarnya dapat langsung mengetahui bahwa asosiasi Dewi Luo jelas jauh lebih kuat daripada gerbang iblis. Dengan gugup menikmati pemandangan yang terbentang di depan mereka, King San dan kelompok itu melihat seorang pemuda yang memimpin kelompok di depan mereka memberikan senyuman yang sangat ramah saat dia berkata. Adik-adik, kalian tahu kakakmu? Bab 449 Mengapa tidak? Kakakmu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemuda di depan mereka, King San dan kelompoknya jelas terkejut melongo, gadis muda bernama Yusi itu mengedipkan matanya yang terbuka lebar, sambil merasakan kekhawatiran. Kakakmu. Apakah mereka berbicara tentang Mu Chen? Mungkinkah mereka membicarakan orang yang salah? Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen adalah orang yang paling menonjol dari Akademi Spiritual Utara mereka, sebenarnya ada terlalu banyak orang jenius di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, mereka tidak berani percaya bahwa Mu Chen dapat memperoleh banyak pencapaian selama tahun yang singkat dia berada di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Selain itu, kakakmu yang digantungkan di dalam mulut mereka tampaknya adalah orang yang luar biasa di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mereka sedikit khawatir bahwa pihak lain mungkin telah membawa orang yang salah. Kakak kami bernama Mu Chen, dia, mungkin bukan kakakmu yang kalian bicarakan. Gumam Yusi lirih. Tatapan tiba-tiba yang datang dari para senior di sekitarnya telah menyebabkan kegelisahan dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia juga tahu bahwa mereka tidak memiliki dukungan ketika mereka memasuki Akademi Spiritual Langit Utara. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bekerja keras dan berkultivasi. Pada saat ini, memprovokasi para senior itu jelas bukan hal yang baik bagi mereka. Haha, kakakmu kita bernama Mu Chen. Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah pemuda dari asosiasi Dewi Luo berubah menjadi lebih bersinar. Ah! King San, Yusi dan kelompok mereka semua berseru kaget saat mereka saling memandang. Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Apakah kalian dari Akademi Spiritual Utara? Tanya pemuda itu. Sebagai anggota asosiasi Dewi Luo, dia jelas mengetahui beberapa informasi tentang Mu Chen. Mendengar itu, King San menganggukkan kepalanya berturut-turut. Kalau begitu tidak ada kesalahan di sini, kakakmu juga dari Akademi Spiritual Utara. Sepertinya kita membicarakan orang yang sama, kata pemuda itu sambil tersenyum. Jawaban itu membuat King San dan kelompoknya tercengang, sebelum seketika merasa emosional. Hanya dalam waktu singkat lebih dari setahun, Mu Chen benar-benar berhasil berbaur dengan baik di Akademi Spiritual Surga Utara. Berbalik, wajah lembut pemuda itu berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia melihat ke arah orang-orang dari gerbang iblis, sebelum berbicara.
Chen Xiu, gerbang iblismu benar-benar luar biasa untuk benar-benar menemukan masalah bagi teman-teman kakakmu. Wajah orang-orang dari gerbang iblis langsung berubah menjadi kaku, tanpa ada sikap memerintah yang sebelumnya. Nama Mu Chen memiliki faktor kejutan yang cukup besar terhadap gerbang iblis. Selain itu, Mu Chen saat ini dianggap sebagai orang nomor satu yang asli di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Dikatakan bahwa tidak hanya bos mereka, He Yao, bahkan ada beberapa tanda bahwa Mu Chen membayangi orang-orang yang berpengaruh di puncak seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong. Oleh karena itu, meskipun gerbang iblis mereka masih dianggap sebagai pengaruh yang kuat di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan asosiasi Dewi Luo. Bagaimanapun, asosiasi Dewi Luo saat ini dianggap sebagai pengaruh dengan suara dan kekuatan terkuat di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Haha, itu salah, itu salah. Akhirnya, mendapatkan kembali kejernihannya, pemuda bernama Chen Xiu itu tertawa terbahak-bahak, sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah King San dan kelompok itu, sambil berkata, "Haha adik-adik, saya harap kalian bisa memaafkan kekasaran kami sebelumnya. Kami akan menyampaikan permintaan maaf kami di masa depan." Saat suaranya terdengar, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan membawa anggota lain dan helter-skelter pergi, tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Melihat senior yang suka memerintah dan mendominasi sekarang menyelinap pergi seperti itu, para murid baru di sekitarnya langsung memiliki pandangan baru tentang situasi mereka saat ini. Mu Chen. Dia setangguh itu di Akademi Spiritual Surga Utara. Tanya King San sambil melihat ke arah pemuda di depan mereka, matanya penuh dengan pikiran yang tak terbayangkan. Haha, asosiasi Dewi Luo kami diciptakan oleh kakakmu dan Nona Luoli. Selain itu, kakakmu saat ini adalah orang terkuat yang sebenarnya di dalam Akademi Spiritual Surga Utara kita. Para pemuda dari asosiasi Dewi Luo tersenyum ke arah mereka, sebelum menunjuk ke arah baja megah yang didirikan di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Dengan wajah penuh kebanggaan, dia berkata, "Lihat itu. Itu adalah peringkat surgawi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Hanya orang-orang terkuat yang bisa mengukir nama mereka di permukaannya. Kakakmu berada di peringkat ketiga. Secara alami, dia, pada kenyataannya, memiliki kekuatan untuk mendapatkan peringkat pertama. Satu-satunya hal adalah dia belum mengambil tindakan apapun." Melihat ke atas, King San dan kelompok itu bisa melihat baja yang sangat megah didirikan di sana memang, mereka dapat melihat nama yang tidak asing lagi yang ada di puncak baja yang mempesona itu. Untuk sesaat, mereka agak kehilangan kata-kata. Rekan mereka yang pernah bercampur dengan mereka di Akademi Spiritual Utara telah benar-benar berhasil mencapai ketinggian yang tak terduga oleh mereka dalam rentang waktu yang singkat hanya dalam waktu 1 tahun. Kakakmu sangat luar biasa. Bintang-bintang mulai bersinar di dalam mata besar Yusi saat dia berbicara, suaranya penuh dengan pujian. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Utara, dia telah mendengar cukup banyak dari rumor yang beredar tentang Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan berita mengejutkan seperti itu sekali lagi ketika dia telah melangkah ke Akademi Spiritual Surga Utara. Di samping, ekspresi rumit muncul di wajah Liu Yang. Keluarga Liu-nya dianggap tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Mu, dengan kakeknya bahkan dibunuh oleh Mu Chen. Selama setahun terakhir, perubahan yang terjadi di alam spiritual utara terlalu besar, dengan keluarga Liu mereka tidak lagi seperti sebelumnya, sementara keluarga Mu tumbuh semakin kuat. Saat ini, mereka telah menggenggam kendali atas seluruh alam spiritual utara. Awalnya, keluarga Liu masih berharap saudaranya kembali setelah menjadi lebih kuat. Namun, dari kelihatannya hari ini, mereka mungkin harus menghilangkan pemikiran mereka ini. Meskipun kakak laki-lakinya Mu Bai mungkin memiliki beberapa kemampuan, Liu yang jelas bahwa yang pertama sama sekali tidak akan bisa dibandingkan dengan Mu Chen. Jika keluarga Liu mereka punya pikiran, mereka mungkin. Haha. Kalian adalah teman kakakmu. Di masa depan, kalian juga akan menjadi teman asosiasi Dewi Luo kami. Tenang, kami sama sekali tidak akan membiarkan kalian menerima intimidasi apapun, kata pemuda itu sambil melempar senyum ke arah King San dan kelompoknya. Mendengar itu, King San dan rombongan diam-diam menghela nafas lega. Hanya setelah mengalami tontonan sebelumnya, mereka baru tahu bahwa memiliki latar belakang di dalam Akademi Spiritual Surga Utara adalah hal yang penting. Dibandingkan dengan mahasiswa baru lainnya, alam spiritual utara yang kecil dan kecil tempat mereka berasal dianggap tidak memiliki sedikit pun prestise atau ketenaran. Namun, dengan koneksi mereka dengan Mu Chen, mereka jelas dapat mengurangi banyak intimidasi yang mungkin terjadi pada mereka. Namun, saat King San dan kelompoknya merayakan hal ini, tiba-tiba,
sebuah guntur yang mencengangkan bergema di seluruh wilayah sementara semua orang terkejut dengan hal ini dan mengangkat kepala mereka. Mereka melihat pilar cahaya selebar 1000 meter tiba-tiba melesat ke langit dari kedalaman Akademi Spiritual Langit Utara, sementara energi spiritual yang luas dan tak terbatas terpancar darinya. Karena pemandangan yang tak terduga ini, semua murid baru menjadi bingung, tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Pintu langit utara terbuka. Setelah melongo dan tertegun sejenak, beberapa senior tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan emosional. Shen Changsheng, Li Xuantong dan senior lainnya keluar. Semua mahasiswa baru juga menjadi gelisah, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan antisipasi saat mereka melihat ke arah pilar cahaya Shen Changsheng, Li Xuantong. Tokoh-tokoh berpengaruh yang menduduki peringkat pertama dan kedua di peringkat surgawi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dapat melihat putra-putra surgawi yang mereka puja pada saat mereka masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara. Pilar cahaya itu terlalu besar, menarik perhatian semua orang di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara saat ia melesat ke langit. Siswa yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka saat mereka mengamati pemandangan di depan mereka. Setelah ditutup selama setengah tahun, Shen Changsheng dan yang lainnya akhirnya keluar. Mereka keluar. Di dalam halaman, Mu Chen juga mengangkat kepalanya, tersenyum sambil melihat ke arah pilar cahaya raksasa saat bayangan antisipasi muncul di matanya. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat seberapa besar kemajuan Shen Changsheng dan yang lainnya selama setengah tahun isolasi mereka di dalam pintu surga utara. Hum. Saat pilar cahaya selebar 1000 meter berdiri tegak di langit, sebuah pintu perunggu raksasa yang bercahaya perlahan-lahan mengembun dan muncul pada saat berikutnya, di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang di wilayah tersebut, pintu bercahaya itu perlahan-lahan mulai terbuka, menyebabkan energi spiritual yang deras menyapu keluar, memancar ke seluruh wilayah. Wosh. Saat pintu bercahaya itu terbuka, sinar cahaya melesat keluar dari dalam seperti bintang jatuh, melesat melintasi cakrawala, sebelum muncul di langit di atas Akademi Spiritual Langit Utara. Ada 9 sosok, semuanya memancarkan cahaya spiritual yang tak terbatas. Berdiri di udara, tekanan energi spiritual yang besar dan tak berujung memancar dari mereka, menyebabkan semua murid baru yang hadir di wilayah luar Akademi Spiritual Langit Utara diam-diam menamparkan bibir mereka saat merasakan tekanan yang sangat besar yang menimpa mereka. Inikah murid-murid terkuat di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka? Memang, mereka menakutkan. Sangat kuat. Wajah King San dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Tidak pernah, dalam hidup mereka merasakan tekanan yang begitu kuat dan kuat menekan mereka. Bahkan berbagai guru dan kepala sekolah Akademi Spiritual Utara bahkan tidak dapat menandingi sebagian dari ini. Pada saat berikutnya, mereka semua mulai merasa emosional. Memang, pemandangan seperti itu layak untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Di masa depan, akankah kita sekuat para senior itu? Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, sinar kecemerlangan yang terpancar dari 9 sosok itu mulai perlahan-lahan menghilang, menampakkan orang-orang yang hadir di bawah cahaya. Berdiri di tengah adalah Shen Changsheng, tubuhnya tegap, seperti tombak yang ditancapkan di langit, wajahnya dipenuhi dengan ketegasan yang tek meskipun dia tidak setampan atau seramah Li Xuantong, aura sombong yang dipancarkannya tidak sedikit pun lebih lemah dari yang terakhir. Di sampingnya berdiri Li Xuantong yang kurus dan tampan mengenakan jubah hitam, rambut hitamnya berkibar. Entah berapa banyak mahasiswa baru yang matanya memancarkan cahaya saat mereka melihat ke arahnya, dengan beberapa gadis muda yang mulai tersipu dalam prosesnya. Meskipun Luoli berdiri di sisi kelompok, sejujurnya, dia, tidak diragukan lagi, adalah eksistensi yang paling mempesona yang ada di antara mereka bersembilan rambutnya yang tergerai keperakan hingga ke pinggangnya yang ramping dan indah, ditambah dengan fitur wajahnya yang halus yang tampak seperti terbuat dari porselen. Sepasang mata indahnya yang seperti kaca tampak jernih dan tenang, membuat orang mabuk kepayang hanya dengan melihatnya. Entah berapa banyak hati yang dibuat berdebar-debar oleh kemunculannya di langit. Pamer. Melihat pemandangan di langit, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sementara dia tertawa sendiri, tatapan tajam Shen Changsheng dan yang lainnya telah melesat, dengan Luoli menjadi satu-satunya yang memiliki kelembutan di matanya yang indah. Melihat ke arah pemuda yang sudah setengah tahun tidak dilihatnya, senyum tipis muncul di bibir merahnya, membuatnya tampak sangat memikat dan menggetarkan jiwa. Saat tatapan tajam Shen Changsheng melesat ke arah Mu Chen, dia kemudian bertatapan dengan Li Xuantong niat bertarung berkobar di mata mereka saat mereka mengambil langkah maju, sebelum raungan mereka bergema di seluruh wilayah seperti guntur. Mu Chen, apakah kamu siap untuk bertarung?
Setelah menjalani isolasi selama setengah tahun dan kekuatan mereka meningkat pesat, Shen Changsheng dan Li Xuantong akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Ya, kali ini, mereka secara pribadi ingin mencari Mu Chen untuk mendapatkan bimbingan. Saat raungan mereka terdengar di seluruh wilayah, yang isinya mengejutkan para murid baru yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, bahkan menyebabkan para senior Akademi Spiritual Langit Utara meletus dengan kegemparan yang mencengangkan. Sejak naiknya ketenaran dan reputasi Mu Chen sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan dua siswa paling elit di Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, pada hari ini, pemandangan yang menggetarkan hati ini akhirnya akan muncul di depan mata mereka. Hati King San dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Eksistensi nomor 1 dan 2 di peringkat surgawi mengundang Mu Chen untuk bertarung. Haha, kenapa tidak? Sementara mereka masih berkubang dalam keterkejutan mereka, tawa yang jelas dan hangat langsung terdengar dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara saat sosok bercahaya melesat ke arah langit. Saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok kurus itu, darah mereka langsung mendidih saat sorak-sorai yang menghancurkan telinga mulai bergema di seluruh wilayah. Bab 450 Pertukaran Tuan Baru dan Tuan Lama. Saat pemuda itu melesat ke arah langit, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar darinya seperti air melangkah ke langit, kedua tangannya disilangkan di belakang punggungnya, dengan tubuh kurusnya yang tampak tegap. Senyum tipis hadir di wajah tampannya, dengan sikap dan aura yang dia pancarkan tidak lebih lemah dari Shen Changsheng atau Li Xuantong. Kakakmu. Ketika Mu Chen muncul di langit, sorak-sorai yang menakjubkan dan menghancurkan bumi meledak di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara. Sampai sekarang, ketenaran dan prestise Mu Chen di Akademi jelas telah mencapai puncaknya, tanpa ada satu orang pun yang masih memperlakukannya seperti mahasiswa baru. Itu karena hal-hal yang telah dia capai, hal-hal yang bahkan tidak dapat dicapai oleh tokoh-tokoh berpengaruh puncak veteran seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong. Memang, itu Mu Chen. King San dan kelompoknya memandang dengan penuh emosi pada sosok yang sangat familiar selama kurun waktu 1 tahun, pemuda itu telah tumbuh jauh lebih dewasa. Namun, tidak terlalu banyak perubahan pada penampilannya. Pada saat ini, gadis muda yang bernama Yusi itu juga membuka matanya lebar-lebar sambil menatap sosok kurus di langit. Menghadapi lawan yang begitu kuat, yang pertama masih memiliki penampilan yang ceria dan santai, menyebabkan wajah cantik gadis muda itu memerah tak terkendali saat hati sanubarinya tertarik. Di dalam istana besar di lokasi pusat Akademi Spiritual Langit Utara, Dekan Tai Chang dan sekelompok tetua tersenyum dari telinga ke telinga saat mereka melihat ke arah para pemuda di langit. Mereka benar-benar belum pernah melihat pemandangan semeriah itu selama setengah tahun ini. Di langit, Mu Chen mengangkat matanya, sebelum berbicara dengan senyum lembut. Sepertinya semua orang telah meningkat pesat dalam kekuatan setelah setengah tahun isolasi ini, ya. Saat mengukur Shen Changsheng dan yang lainnya, keheranan dan keterkejutan hadir di hati Mu Chen karena dia bisa merasakan bahwa dari 9 orang itu, He Yao, Su Xuan, Su Huang, Zhao Qingshan dan 2 orang lainnya telah mencapai alam tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, yang setara dengan orang harus tahu bahwa mereka baru saja mencapai alam tahap penyempurnaan surgawi sebelum memasuki pintu surga utara. Namun demikian, mereka sebenarnya telah meningkat dengan pesat. Selain itu, selain ke-6 orang itu, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Luo Li telah melampaui semua orang dalam kelompok. Menurut indranya, Mu Chen dapat merasakan bahwa ketiganya mungkin telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Memiliki kemajuan seperti itu dalam kurun waktu setengah tahun sangat menceng. Jika kita tidak memiliki kemajuan seperti itu, bagaimana mungkin kita harus menghadapi untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, bukan? Jawab Shen Changsheng sambil menyeringai saat dia mulai mengukur Mu Chen mengepalkan tangannya, niat bertarung yang membara-membara di matanya. Bukan orang yang mudah menyerah dan mengaku kalah, ketika dia pertama kali melihat yang pertama, Mu Chen adalah orang yang perlu memasuki pertempuran hidup atau mati ketika dia berhadapan dengan Bai Xuan itu. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam kurun waktu singkat di tahun berikutnya, pemuda ini telah meningkat pesat, dan berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setengah tahun yang lalu, dia mencapai prestasi mengalahkan Mo Longzi dan membunuh Mo Xingtian, menyebabkan seluruh benua surga utara terguncang. Tanpa sadar, pemuda yang dia lihat saat itu telah melampauinya dalam rentang waktu yang bahkan belum mencapai 2 tahun. Bahkan posisinya yang telah lama didudukinya sebagai tuan di peringkat surgawi ditempatkan dalam bahaya oleh yang pertama. Shen Changsheng tahu bahwa Mu Chen tidak terlalu tertarik pada peringkat surgawi. Namun demikian, karena sombong, Shen Changsheng tidak membutuhkan sesuatu seperti mengalah dengan rendah hati kepada yang pertama.
Di masa lalu, setelah melihat pertarungan antara Mu Chen dan Mo Xingtian, Shen Changsheng sudah merasakan perbedaan antara dia dan Mu Chen. Oleh karena itu, dia telah berlatih dengan susah payah selama setengah tahun ini, berharap kemajuannya tidak akan terlalu kecil. Sampai sekarang, dia telah melewati bencana tubuh Flash Lee-nya, dan yakin bahwa dia yang sekarang juga akan memiliki kekuatan yang sama untuk menghadapi Mo Xingtian saat itu. Meskipun dia masih belum bisa melampaui Mu Chen, paling tidak, dia tidak akan memiliki perasaan tidak berdaya yang sama seperti yang dia rasakan saat itu. Mu Chen, terima langkahku. Senyuman wajah Shen Changsheng perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi tegas yang biasa dia kenakan. Mengambil satu langkah ke depan, raungan rendah terdengar darinya. Melihat ke arah Shen Changsheng, yang telah berubah menjadi serius, sebelum menyadari tatapan panas dan sombong, Mu Chen sepertinya mengerti inti dari semua ini dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia menjawab dengan perlahan. Tolong bimbing saya, Senior Shen Changsheng. Dengan tawa yang hangat, Shen Changsheng melangkah maju mengepalkan tangannya dengan erat, energi spiritual yang tak terbatas menyapu, melolong melintasi wilayah itu seperti lautan yang luas. Tekanan energi spiritual yang kuat memancar keluar, mengejutkan dunia dalam kekagumannya. Namun demikian, dihadapkan pada prestise Shen Changsheng yang menakjubkan, ekspresi tenang dan tenang masih ada di wajah Mu Chen. Tidak ada satupun getaran yang terlihat di jubahnya. Dengan ekspresi tegas, Shen Changsheng bertepuk tangan. Tiba-tiba, segel tangannya mulai berfluktuasi, sementara energi spiritual yang deras di sekelilingnya berkobar. Mengikuti fluktuasi segel tangannya, segel bercahaya raksasa yang tak tertandingi terbentuk, sebelum mengembun di belakangnya, memancar dengan fluktuasi yang mencengangkan. Semua orang yang hadir bisa merasakan betapa menakutkannya serangan dari Shen Changsheng ini jelas, dia sama sekali tidak menahan sedikit pun kekuatannya. Lebih jauh lagi, dia segera memilih untuk melepaskan serangan terkuatnya. Menyadari hal ini, mata Dekan Tai Chang dan para tetua sedikit menyipit saat dia bergumam, dia benar-benar telah berhasil mengembangkan seni ilahi hukuman sampai langkah ini. Bang! Tiba-tiba, gemuruh guntur yang mencengangkan tampak bergema di cakrawala, dengan segel tangan Shen Changsheng tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, saat tatapannya berubah menjadi ganas, dia melangkah maju, menembak seperti sambaran petir langsung ke arah Mu Chen. Di belakangnya, segel bercahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya saat dia melesat ke depan, menyebabkan gemuruh guntur yang mengguncang seluruh wilayah. Seni ilahi penghakiman, segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Mirip dengan hantu, Shen Changsheng muncul tepat di hadapan Mu Chen tanpa sedikit pun keraguan, jari-jarinya menyatu membentuk kepalan tangan. Energi spiritual yang menyapu keluar darinya menyapu langit saat sinar terang dan cemerlang memancar darinya seperti matahari yang menyilaukan. Dengan raungan rendah, tinjunya menghantam dengan keras. Bang! Bang! Udara yang ada di wilayah itu benar-benar meledak, dengan pola distorsi yang muncul di ruang angkasa sekitarnya. Ratusan ribu segel bercahaya itu tampaknya terkondensasi dari keyakinan yang sempurna, menyatu dengan kepalan tangan Shen Changsheng saat bergemuruh ke arah Mu Chen. Tinju ini berisi batas ekstrim dari kekuatan Shen Changsheng. Bahkan Mo Xingtian mungkin harus menghadapi tinju ini dengan segenap kekuatannya jika dia bertemu dengannya secara langsung. Shen Changsheng saat ini benar-benar jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Pada saat ini, sinar cahaya bermekaran dari pupil hitam Mu Chen. Tiba-tiba, dengan kepalan tinjunya yang marah, gemuruh guntur terdengar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, busur petir hitam mulai menari-nari di tubuhnya, sementara 4 petir perlahan mulai muncul di dadanya. Bang! Suara guntur yang terdengar dari tubuh Mu Chen bergema di seluruh wilayah. Pada saat ini, tubuhnya tampak diselimuti oleh cahaya petir hitam legam, sementara energi yang tak terlukiskan dan melonjak mulai memancar dari anggota tubuh dan tulangnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen benar-benar mengaktifkan fisik Dewa Petir setelah berhasil memadatkan rune keempatnya. Kekuatan dan kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk menyinari langit dan merobek bumi. Ci! Baut hitam dari busur petir dengan gila-gilaan melintas di sekitar tubuhnya pada saat berikutnya, mengambil langkah maju dengan marah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan saat dia melayangkan tinjunya. Tidak ada yang aneh dalam pukulan ini, namun mengandung energi yang sangat menakutkan di dalamnya. Saat tinjunya bergemuruh, riak air tampak bergejolak di sekelilingnya, sementara gemuruh guntur bergema di seluruh wilayah itu. Bang! Di bawah tatapan emosional yang tak terhitung jumlahnya di bawah, kedua kepalan tangan saling menghantam satu sama lain pada saat itu juga, semua suara gemuruh dilenyapkan, dan seluruh wilayah seakan-akan tidak bersuara untuk sesaat.
Namun demikian, pada saat berikutnya, gelombang kejut energi yang dahsyat dan tidak terbatas, menyapu seperti tsunami setinggi ribuan meter, dan angin topan seakan-akan terbentuk di area benturan. Bang! Bang! Di bawah dampak mengerikan dari gelombang kejut energi, tubuh Mu Chen berkilau seperti kilat, sementara ratusan ribu segel bercahaya di belakang punggung Shen Changsheng bergetar dengan cepat pada akhirnya, dengan keras, getaran menggigil mengguncang tubuh keduanya saat mereka berdua mundur. Mu Chen mundur 8 langkah, dengan cahaya petir di belakang punggungnya runtuh, menyebabkan suara gemuruh bergema. Shen Changsheng mundur 10 langkah ke belakang, dengan segel bercahaya di punggungnya runtuh satu persatu pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menghiasi langit, tampak sangat indah. Banyak orang yang tidak bisa berkata-kata tabrakan kedua kepalan tangan itu sungguh mencengangkan. Namun, dari kelihatannya, tampaknya Mu Chen masih bisa mendapatkan sedikit keunggulan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar akan mengembangkan fisik Dewa Petir Anda ke tingkat seperti itu. Menunduk untuk melihat tinjunya, Shen Changsheng melihat bercak merah ada di sana, sementara sensasi mati rasa terpancar darinya. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam, sementara senyuman yang mirip dengan kelegaan muncul di wajahnya yang tegas dan tegas. Saat matanya berbinar saat dia melihat ke arah baja peringkat surgawi yang mulia di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia berbicara dengan senyum tipis. Akhirnya tiba saatnya bagi saya, peringkat pertama di peringkat surgawi untuk menurunkan peringkat saya. Mulai sekarang, kau adalah orang nomor 1 sejati di Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Pada saat ini, siswa yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi diam saat mereka melihat sosok lurus Ramrod Shen Changsheng, sementara perasaan hormat dan penyembahan menyembur dari hati mereka baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa bentrokan tinju ini adalah agar Shen Changsheng sendiri menyerahkan kehormatan paling mulia dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kepada Mu Chen. Setelah memerintah selama bertahun-tahun yang gemilang, sampai sekarang, kemuliaan ini akhirnya menemukan tuan rumah yang lebih cocok. Melihat ke arah Shen Changsheng, Mu Chen menjadi sedikit diam. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut peringkat pertama di peringkat surgawi. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktu di mana dia bisa menolaknya. Itu karena kebanggaan dan kehormatan Shen Changsheng sebagai penguasa peringkat surgawi sebelumnya bertumpu pada hal ini. Oleh karena itu, menangkupkan tangannya ke arah yang pertama, Mu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah pertukaran posisi dari yang lama ke tuan yang baru, darah di dalam diri mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih dan pada saat berikutnya, raungan dan sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh wilayah. Ekspresi Shen Changsheng mulai berubah menjadi lembut, namun tatapannya berubah menjadi tatapan yang menyimpan niat jahat sambil tersenyum ke arah Mu Chen, dia berkata. Tahukah Anda apa yang telah kami putuskan di pintu langit utara? Mendengar kata-kata itu, Mu Chen melongo saat dia melihat tatapan serupa melesat ke arahnya dari Li Xuantong, He Yao, Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya, menyebabkan perasaan tidak nyaman muncul di dalam hatinya. Jika Shen Changsheng kalah darimu, kami semua akan menghajarmu. Raung Li Xuantong sambil perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dengan erat, sementara energi spiritual yang tak terbatas meledak darinya demikian pula, energi spiritual mulai melonjak dari tubuh He Yao, Su Huang dan yang lainnya. Sambil saling memandang, tiba-tiba, mereka semua melesat lurus ke arah Mu Chen, energi spiritual mereka melolong, saat mereka bergegas melintasi cakrawala. Kamu bajingan. Wajah Mu Chen langsung menjadi hitam saat dia berbalik dan berlari. Wosh! Namun saat dia hendak berlari, sesosok tubuh yang indah melesat dari belakang Li Xuantong dan yang lainnya membawa aroma yang tidak asing lagi, dia muncul di hadapan Mu Chen. Di saat berikutnya, semua orang melihat Luoli tersenyum saat dia muncul di hadapan Mu Chen, tangannya yang seperti batu giok memegang pedang panjangnya yang mengarah ke Li Xuantong dan yang lainnya. Oi, Luoli, bagaimana mungkin kamu tidak menepati janjimu? Melihat ini, He Yao, Su Huang dan yang lainnya langsung meraung tidak puas. Kami sudah membicarakan hal ini dengan jelas. Melihat sekelompok orang yang tidak puas di hadapannya, Luoli mendorong seikat rambutnya ke belakang telinganya, sebelum mundur 2 langkah berdiri berdampingan dengan Mu Chen, dia memberikan senyuman manis sambil menjawab. Tapi, aku tidak tega melakukannya. Pada saat ini, raungan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Mendengar raungan itu, Mu Chen tidak bisa menahan tahu mungkin, di tahun-tahun mendatang, pemandangan di hadapannya masih segar dalam pikirannya. Di dalam menara gading yang hangat dan nyaman ini, tidak ada terlalu banyak skema dan perkelahian dengan orang lain.
Bahkan jika ada beberapa konflik, mereka dengan mudah diselesaikan. Bagaimana mungkin dia tidak membantu Akademi Spiritual Surgawi Utara untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang layak?